Teriknya mentari di padang gurun membuat diri ingin segera mandi. Bila anak mengalami tantrum, tetaplah tenang, jangan terbawa emosi. Nah, apa itu tantrum pada anak dan bagaimana cara mengatasinya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Tantrum pada anak sering terjadi tanpa mengenal tempat dan situasi. Karena hal ini tidak sedikit orang tua yang stres dan bingung menghadapinya. Nah, berbicara tentang tantrum, mungkin masih ada orang tua yang belum memahami apa sih tantrum itu. Kata tantrum berasal dari bahasa Latin tantus yang berarti besar atau sangat kuat. Dalam konteks perilaku manusia, tantrum merujuk pada ledakan emosi yang sangat kuat dan tidak terkontrol. Dengan demikian, tantrum adalah reaksi emosional yang intens, biasanya berupa ledakan emosi yang melibatkan kemarahan, frustrasi, atau kesedihan yang ekstrim. Walaupun bisa juga terjadi pada orang dewasa, tantrum biasanya dan lebih sering dialami oleh anak-anak, khususnya di usia 1 hingga 4 tahun. Nah, apa saja ciri-ciri anak yang mengalami tantrum? Yang pertama adalah menangis atau berteriak dengan keras. Anak yang sedang tantrum biasanya akan menangis dengan keras, bahkan berteriak atau menjerit sebagai bentuk ekspresi ketidaknyamanan atau frustrasi. Yang kedua adalah perilaku agresif. Beberapa anak mungkin menunjukkan perilaku agresif seperti menendang, memukul, atau membanting benda sebagai cara untuk melepaskan perasaan mereka yang terpendam. Yang ketiga, menggulingkan diri atau melolong. Anak bisa saja meronta-ronta di lantai, menggulingkan tubuh mereka, atau melolong tanpa alasan yang jelas sebagai bentuk ledakan emosi. Kemudian yang keempat, menyendiri atau menolak interaksi. Pada beberapa kasus, anak yang mengalami tantrum bisa menjadi sangat tertutup, tidak mau berbicara, atau menolak untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, mencoba mendapatkan perhatian. Tantrum sering terjadi saat anak merasa tidak mendapatkan perhatian atau saat keinginan mereka tidak dipenuhi. Hal ini menyebabkan anak berusaha keras untuk mendapatkan perhatian. Yang keenam, mencoba mengendalikan situasi. Tantrum bisa terjadi saat anak mereka kehilangan kontrol atas situasi atau tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka mungkin menunjukkan perilaku untuk mengatur keadaan dengan cara yang tidak rasional. Yang ketujuh, mudah frustrasi. Anak yang sedang tantrum mungkin akan merasa sangat frustrasi dengan situasi tertentu, seperti kesulitan dalam menyelesaikan tugas atau tidak bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan. Yang kedelapan, ciri selanjutnya setelah tantrum mereda, anak biasanya merasa kelelahan, bingung, atau kadang-kadang merasa menyesal, tetapi tidak selalu mengerti mengapa mereka bereaksi dengan cara tersebut. Nah, mengapa tantrum terjadi? Tantrum dapat muncul karena ketidakmampuan untuk mengungkapkan perasaan atau kebutuhan secara verbal atau karena kurangnya kontrol atas emosi pada saat tertentu. Itulah sebabnya tantrum seringkali terjadi pada anak-anak yang memang keterampilan sosial dan komunikasinya belum sepenuhnya berkembang. Demikian juga dengan kesanggupan emosionalnya untuk mengatasi masalah. Menurut siloamhospital.com, tantrum pada anak dikategorikan dalam 3 jenis. Yang pertama, tantrum manipulatif. Tantrum manipulatif muncul saat keinginan anak tidak terpenuhi dengan baik. Anak akan tantrum dengan cara dibuat-buat untuk mendorong orang lain, khususnya orang tua, memenuhi keinginannya. Yang kedua, tantrum frustasi. Jenis tantrum ini terjadi karena anak belum bisa mengekspresikan apa yang dirasakan dirinya dengan baik. Pemicu tantrum frustrasi antara lain kelelahan, kelaparan, kegagalan dalam melakukan sesuatu, serta stres akibat tekanan lingkungan sekitar. Yang ketiga, tantrum putus asa. Tantrum putus asa ditandai dengan anak yang cenderung diam, seperti kehilangan gairah dalam melakukan sesuatu, merasa tidak berdaya, dan putus asa. Hal ini biasanya terjadi karena ledakan emosi yang cukup tinggi akibat rasa ketakutan atau ketidaknyamanan yang cukup besar, namun anak tidak berani menyuarakannya. Sebenarnya ada juga destructive tantrum dan self-damaging tantrum yang memiliki dampak yang sangat berbahaya. Bila tantrum tidak diatasi dengan baik, maka orang tua perlu waspada terhadap dampak negatif yang mungkin ditimbulkan olehnya. Seperti yang pertama, gangguan emosional dan mental. Jika tantrum terjadi secara sering dan intens, anak dapat mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka. Dampak jangka panjangnya, anak akan mengalami gangguan perkembangan emosional. Yang kedua, tantrum bisa mempengaruhi keterampilan sosial si kecil.
Anak yang sering tantrum mungkin kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan teman-teman atau anggota keluarga. Mereka bisa merasa terisolasi atau tidak mampu berkomunikasi dengan baik, yang menghambat kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif. Kemudian yang ketiga, perkembangan kognitif yang terhambat. Tantrum yang berulang bisa memengaruhi fokus dan kemampuan anak untuk belajar. Ketika anak merasa cemas atau frustrasi karena tidak mengungkapkan diri, dengan cara yang tepat, hal ini bisa mengganggu perkembangan kognitif mereka dan memengaruhi kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas akademis atau keterampilan yang baru. Kemudian yang keempat, meningkatnya risiko perilaku agresif. Tantrum yang tidak ditangani dengan baik dapat mengarah pada pola perilaku agresif yang berkelanjutan. Anak yang tidak diajarkan cara yang lebih sehat untuk mengatasi frustrasi atau emosi negatif bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih agresif atau tidak dapat mengontrol amarah mereka di masa depan. Kemudian yang kelima, perasaan tidak aman. Tantrum yang sering dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman atau penuh ketegangan bagi anak. Yang keenam, memengaruhi hubungan orang tua atau pengasuh. Tantrum yang sering atau intens bisa menyebabkan ketegangan dalam hubungan antara anak dan orang tua atau pengasuh. Orang tua mungkin merasa kewalahan, frustrasi, atau marah yang bisa memengaruhi kualitas interaksi dan komunikasi dengan anak. Jika tantrum tidak dihadapi dengan pendekatan yang bijak, ini bisa memicu lebih banyak konflik dalam keluarga. Kemudian yang ketujuh, pengaruh terhadap kepercayaan diri anak. Anak yang sering mengalami tantrum tanpa ada usaha yang memadai untuk mengelola emosinya bisa merasa rendah diri. Perasaan gagal dalam mengendalikan diri atau mendapatkan perhatian dengan cara yang salah bisa menurunkan kepercayaan diri anak. Dan yang kedelapan, dampak pada kesehatan fisik. Tantrum yang berlangsung lama dan intens dapat menyebabkan peningkatan ketegangan tubuh yang bisa berpotensi memengaruhi kesehatan fisik. Misalnya, anak bisa merasa lelah, kepala pusing, atau bahkan mengalami gangguan tidur setelah tantrum. Yang lebih parah adalah anak bisa melukai atau mencelakai diri sendiri. Nah, apa yang harus orang tua lakukan untuk mengatasi tantrum pada anak? Sebagai orang tua, apalagi orang tua muda, kita mungkin merasa bingung apa yang harus dilakukan ketika anak tantrum, apalagi di tempat umum. Nah, respons terbaik saat menghadapi tantrum adalah tetap tenang dan tidak menghiraukan drama mereka. Kita juga bisa mengalihkan perhatian anak agar berhenti mengamuk. Jika kita tidak bisa tenang dalam menghadapi tantrum anak, sebaiknya tinggalkan mereka sebentar untuk menenangkan diri. Apabila anak mulai memukul atau menendang seseorang, hampiri dan pegang mereka sampai mereka kembali tenang. Saat mereka sudah tenang, cobalah untuk menjelaskan kepada mereka bahwa mengamuk tidak akan berpengaruh bagi kita dan jika menginginkan sesuatu mereka harus menyampaikannya dengan kata-kata. Selain itu, kita bisa mencoba menghadapi tantrum anak dengan menawarkan kenyamanan seperti pelukan untuk mengalihkan perhatian mereka. Hal ini sesuai dengan trik RIDD untuk menghadapi tantrum pada anak dari Dr. Davrina Rianda, Master Gizi, peneliti dan pendiri Lab Pintar. RIDD atau RIDD adalah singkatan dari Remain Calm, Ignore the Tantrum, Distract the Child, Do Say Yes. Orang tua harus tetap tenang, tidak menghiraukan, namun tetap dekat dengan anak. Alihkan perhatian anak, dan bila sesuai kebutuhan si kecil, katakan yes atau iyakan keinginan mereka. Alkitab memberikan nasihat bagi orang tua dalam mendidik dan melatih anak. Amsal 22 ayat 6 katakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Kemudian Amsal 29 ayat 17 katakan, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Sebagai kesimpulan, tantrum pada anak adalah sesuatu yang normal sebab mereka belum bisa mengkomunikasikan dengan seutuhnya keinginan mereka serta apa yang mereka rasakan. Mereka juga belum punya kemampuan emosional mengatasi frustrasi mereka di saat ada masalah. Itulah sebabnya peran orang tua dalam menambah wawasan dan literasi tentang bagaimana bersikap dan mengatasi atau mencegah tantrum pada anak. Saat anak tantrum, orang tua jangan lepas kontrol, tetap bersikap dewasa, beri pelukan, bicara dengan perlahan setelah tantrum selesai, dan jangan sekali-kali memberi hukuman fisik saat anak tantrum. Hindari kekerasan fisik. Ajarkan anak dengan sabar dan konsisten bagaimana mengkomunikasikan keinginannya dan meredakan emosi yang meledak. Jika tantrum diatasi dengan cara yang konstruktif seperti memberi dukungan emosional, melatih keterampilan mengatasi stres, atau memberikan penguatan positif, maka dampak negatif tersebut bisa diminimalisir.
Perlu diingat walaupun membuat kesal dan memiliki dampak negatif, namun tantrum pada anak adalah juga satu fase di mana anak akan belajar mengekspresikan diri dan keterampilan emosional. Intinya adalah orang tua perlu untuk penyerahan dan doa kepada Tuhan agar dapat mengatasi tantrum pada anak dengan bijak dan kemudian mendidik serta melatih anak di jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah pembahasan Kapas kita kali ini. Jika sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan salam Kapas.